Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1453 sampai tahun 1455. Bab 1453 Wash Your Neck and White. Brother Daoling. Ekspresi Gu Tianning berubah drastis, dan dia bergegas, mencoba untuk melangkah maju untuk mendukung Zhang Daoling yang berlumuran darah. Zhang Daoling melambaikan tangannya dan berkata, mengapa tidak penting. Setelah selesai berbicara, Zhang Daoling melirik Wang Wensan dan yang lainnya dengan wajah tercengang, dan berkata dengan suara serak, teman Wang Daoling, orang tua itu memenangkan pertempuran ini. Wajah Wang Wensan hitam seperti bagian bawah pot. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Zhang Daoling tidak bisa dibunuh seperti ini. Kehidupan orang tua ini terlalu sulit, kan? Anda harus tahu bahwa mereka menghabiskan banyak biaya untuk berurusan dengan Zhang Daoling, tidak ingin melarikan diri oleh pihak lain. Selain Wang Wensan, dua pembudidaya besar dari tahap akhir Yuanying juga bersahaja, dan mereka tahu kekuatan pukulan yang meledak setan mayat tadi. Zhang Daoling bisa mengikuti serangan sesat itu, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Meskipun ada tiga pembudidaya besar panggung Yuanying di sisi timur pasukan, tidak terduga bahwa Zhang Daoling sendiri dapat mengalahkan dua pembudidaya tahap Yuanying. Sebelum Wang Wensan bisa berbicara, setan tua Fen Yue melompat ke guntur, dan menunjuk Wang Wensan dengan marah, dan berteriak, kamu curang, ini sama sekali bukan duel yang adil. Bagaimana bisa ada yang meledak ketika mereka muncul? Apa yang kukatakan sebelumnya begitu tinggi kedengarannya, kupikir kau orang Donglin yang berbahaya dan licik. Gu Tianning juga tidak bisa menahan dendam di hatinya, dan meraung. Itu akal sehat dasar untuk tidak meledakkan dirimu selama pertempuran. Benar-benar tanpa malu menyakiti pemimpin kita dengan cara tercela ini. Para pembudidaya periode Yuanying di depan formasi Beilu dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak. Wang Wensan berteriak dengan jijik, jangan bicara omong kosong. Kultivator yang kami kirim telah dihancurkan oleh Dao Youzang, dan hanya Yuanying yang tersisa. Karena tidak ada Yuanying yang meledakkan dirinya, mengapa itu berasal dari ledakan? Orang tua botak di patung Kuang Lei Feng juga menambahkan antusiasme dan berkata, ya, ini adalah duel normal, dan tidak ada aturan bahwa Skyfire Thunder Orb tidak dapat digunakan untuk duel. Kalian. Mata iblis Fen Yue tua menyala, tetapi tidak ada bukti untuk membantah. Memang, tidak ada kultivator di Naschen Soul Stage yang bisa berlatih seni meledakkan diri, itu adalah bunuh diri murni. Setan mayat disempurnakan dengan metode khusus, dan dapat menggunakan jiwa biksu sebagai roh. Tetapi bayi baru lahir yang melayani sebagai iblis mayat telah lama disempurnakan, kehilangan ingatannya, dan juga diberikan teknik sihir terlarang, seperti mayat berjalan. Jadi setelah mayat iblis itu meledak, jiwa bayi itu masih bisa dilestarikan, tetapi jiwa bayi itu akan binasa dalam beberapa hari. Zhang Daoling melirik Wang Wensan dengan acuh tak acuh, dan bertanya, teman Wang Daoling, orang tua itu memenangkan pertempuran ini, kan? Wajah tua Wang Wensan berkedut sedikit, dan berkata dengan dingin, kamu menang. Di tengah medan perang, penjahat Yuanying yang tampak kusam, di bawah perintah Wang Wensan, juga terbang kembali ke formasi tentara timur. Dalam hal ini, kami, para Beku Hokuri memenangkan pertandingan hari ini. Menurut aturan daratan, pemenang dari 3 pertempuran dan 2 pemenang adalah pemenangnya. Pertempuran kedua akan dimulai besok. Zhang Daoling berkata dengan suara berat. Wang Wensan menatap Zhang Daoling dengan keras kepala, memikirkan pro dan kontra di kepalanya, dan tidak menanggapi untuk sementara waktu. Saudaraku Wang, mengapa kita harus bertindak sesuai dengan aturan pedantik? Nama keluarga Zhang sangat lemah dan jelas mengalami cedera yang sangat serius. Jika kita memanfaatkan waktu ini untuk membunuhnya, itu akan sangat mudah. Pria berotot di kereta transmisi suara dikirim ke Wang Wensan. Ya, selama kamu membunuh Zhang Daoling, pria yang licik ini, hanya akan ada satu ladyboy yang bukan pria dan wanita di Beilu, yang merupakan mendiang Yuanying, yang tidak perlu takut. Para rakyat jelata pasti tidak akan bisa menahan serangan kita. Orang tua botak di patung Kuang Lei Feng juga berkata melalui suara. Wang Wensan mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan masalah ini sekarang. Apakah dia ingin mengambil keuntungan dari cedera serius Zhang Daoling dan mengambil kesempatan untuk mengerumuninya dan membunuhnya? Dengan cara ini, kedua pasukan pasti tidak akan dapat menghindari konflik langsung. Meskipun Wang Wensan yakin akan menang, dia masih memiliki banyak keraguan. Bagaimanapun, benua Yunjian terlalu luas, dan pasukan di timur baru saja menduduki selatan, dan fondasinya tidak stabil. Wang Wensan mempertimbangkan bahwa jika dia benar-benar tidak memainkan permainan dan pergi bertarung dengan Beilu, dia pasti akan kehilangan banyak. Pada saat itu, bahkan jika kekuatan kultivator timur dapat menduduki seluruh benua Yunjian, mereka akan berada dalam kondisi tidak enak untuk waktu yang lama.
Perlombaan Iblis Gale Daratan ke Selatan Daratan sering berselisih dengan orang-orang Donglin. Jika Iblis Perlombaan Gale Daratan mengambil keuntungan dari kekosongan, orang-orang Donglin akan menghadapi situasi berbahaya masalah internal dan eksternal di masa depan. Setelah berpikir 2 kali, Wang Wensan masih belum berani bertaruh. Aman untuk mengalahkan tentara biksu Hokuriku dalam duel. Berpikir bahwa Zhang Daoling menderita cedera serius seperti itu, akan sulit untuk pulih dalam setiap 3 hingga 5 tahun. Pertempuran berlangsung hanya beberapa hari, efektivitas pertempuran Zhang Daoling pada dasarnya adalah 0, dan 2 pertempuran berikutnya pasti tidak akan bisa bertarung. Tanpa Zhang Daoling, dalam 2 pertempuran berikutnya, mereka pasti akan bisa membantai para biarawan di Yunjian Beilu. Wang Wensan melirik Zhang Daoling dan mendengus dingin, "Oke, hari ini kamu telah menang, dan pertempuran kedua besok tidak sesederhana hari ini. Setiap rekan Taois dari Hokuriku, cuci leherku dan tunggu." Setelah selesai berbicara, Wang Wensan memilin rambutnya dan mengeluarkan perintah militer, biarkan tentara datang ke timur, mundur ke perbatasan. Suaranya seperti guntur, menyebar ribuan mil. Tentara hitam di timur mulai mundur. Para pembudidaya dari periode Yuan Ying sebelum formasi Beilu menghela nafas lega. Landen Shen juga meremas keringat di telapak tangannya. Tetapi setelah mengatakan itu, dia hanya curiga bahwa tentara Front Timur akan benar-benar merobek wajahnya dan menyerbu. Setelah semua, aturan keterlibatan tidak dapat membatasi itu. Tanpa diduga, tentara Front Timur akan mematuhi aturan perang dengan patuh. Mungkin lawan punya rencana sendiri. Zhang Daoling menghela nafas lega setelah melihat pasukan timur sepenuhnya ditarik. Mungkin saja lukanya terlalu serius, dan seluruh tubuhnya terlatih-tatih di udara dan hampir jatuh. Gu Tianing dan setan tua Feng Yue bergegas dan membantu Zhang Daoling. "Kakak Daoling, bagaimana perasaan tubuhmu?" Gu Tianing bertanya dengan cemas. Wajah Zhang Daoling pucat, jelas melukai vitalitasnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Saya tidak ingin orang-orang Donglin melakukan trik seperti itu." Untuk 2 semburan berikutnya, lelaki tua itu hanya bisa melakukan yang terbaik. Segera setelah kata-kata ini keluar, semua biarawan Naschen Sol di Hokuriku tenggelam. Zhang Daoling pasti terluka parah, kalau tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Ini curang. Besok adalah pertempuran kedua, dan Zhang Daoling tidak punya waktu bahkan jika dia ingin pulih dari cedera. Perlu disebutkan bahwa pertempuran kedua adalah pertempuran tim, yaitu, kedua belah pihak mengirim 5 biksu Yuanying awal, 3 biksu Yuanying tengah, dan 2 biksu Yuanying yang lebih tua. Pertempuran ketiga adalah jarak dekat. Kedua belah pihak mengirim 20 penggarap Naschen Sol untuk bertarung dengan 2000 penggarap tingkat tinggi di zaman alkimia. Jika pertempuran pertama hanya pemanasan, maka pertempuran kedua adalah kontes, dan pertempuran ketiga adalah pertarungan sesungguhnya. Bab 1454 Candidates tu Participate. Tidak adanya Zhang Daoling memiliki terlalu banyak pengaruh pada pasukan biksu Hokuriku. Para beku besar dari tahap akhir Yuanying jauh lebih baik daripada yang biasa di tahap tengah dari tahap Yuanying. Memasuki dan meninggalkan pasukan pembudidaya seperti memasuki tanah tidak ada orang, mereka dapat menuai kepala secara sewenang-wenang, sangat mempengaruhi situasi pertempuran. Belum lagi seorang biarawan yang kuat seperti Zhang Daoling. Tidak hanya itu, Zhang Daoling adalah pemimpin pasukan pembudidaya Hokuriku, dia sekarang terluka parah dan pasukannya akan frustrasi. Orang-orang Donglin terlalu berbahaya dan licik, dan Zhang Daoling dibayangi, para pejabat tinggi di Hokuriku marah, tetapi mereka hanya bisa diam-diam mengakui nasib mereka. Sudut mulut Zhang Daoling masih penuh dengan darah. Setelah mengambil 2 pil emas, dia berbalik dan berteriak pada pasukan biksu Hokuriku, seluruh pasukan akan mundur ke perbatasan, mengisi kembali energinya dan waspada. Setelah mendengar perintah itu, para biarawan Hokuriku mulai menarik diri. Gu Tianing mengerutkan kening, "Kakak Daoling, pertandingan besok. Kembalilah dan diskusikan." Zhang Daoling menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Para pembudidaya dari Naschen Sol State di Beilu juga diam, tanpa sadar, Zhang Daoling tampaknya menjadi tulang punggung pasukan pembudidaya Beilu mereka. Sekarang Zhang Daoling terluka parah, pukulan ke pembudidaya periode Zongyuan Yingji tidak biasa. Bahkan jika itu telah memenangkan putaran pertama, moral pasukan biksu Hokuriku agak rendah. Tidak lama kemudian, pasukan telah tiba di kamp perbatasan. Sejumlah besar beku kembali ke perkemahan untuk beristirahat dan mengisi ulang energi mereka. Zhang Daoling menyeret tubuhnya yang terluka dan mengadakan pertemuan pertempuran dengan para pembudidaya Zongyuan Yingqi di rumah batu sementara. Suasana di aula itu khusyuk, dan mata semua biksu di Naschen Sol Stage fokus pada Zhang Daoling. Di babak pertama, kami menang. Itu harus menjadi sesuatu yang layak dirayakan. Namun, pria tua itu dalam kondisi fisik, yang menyeretmu kembali, Zhang Daoling menghela nafas. Brother Daoling mengatakan itu, dia hanya membenci pria yang licik dan licik dari Donglin, dan menipu Brother Daoling. Gu Tianing mengertakkan gigi. Itu saja, orang Donglin terlalu tak tahu malu, mereka benar-benar datang dengan taktik penghancuran diri ini.
jika orang-orang Donglin tidak berbahaya, mereka tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang Nanlu. Di aula, sekelompok biksu bayi primordial berisik dan marah. Zhang Daoling menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang, tidak ada artinya berbicara tentang masalah ini lagi. Saya harus berhenti menyebutkannya. Orang-orang Donglin telah kehilangan untuk sementara waktu, dan lawan pasti akan melakukan serangan balik di babak kedua berikutnya. Pertempuran ini sangat penting. Di bawah tekanan, saya berharap rekan-rekan Tao bisa berkontribusi. Saudara Daoling merasa lega, Gu Tian lebih suka bertarung lagi. Gu Tianing berdiri, menepuk dadanya dan berkata. Setan tua Feng Yue memancarkan sinar di matanya dan berkata, oke. Jika rekan Gu Dao menawarkan Raja Iblis Dua Kutub lagi, kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda dari para biksu besar di tahap akhir Ying Ying. Kursi ini bersedia bekerja sama dengan Anda untuk memenangkan pertempuran kedua ini. Terima kasih teman Feng Yue, Gu Tianing menggenggam tinjunya. Gu Tianing dan setan tua Feng Yue mengambil inisiatif untuk meminta pertempuran, yang membuat beberapa pembudidaya baru lahir dan tahap bayi hadir untuk mendidih. Aku, Suan Yuanhong, ingin mewakili Jukemen di pertarungan kedua. Suan Yuanhong berdiri dan berkata. Kian bersedia untuk mewakili Suanyin Sekte di pertempuran kedua. Orang tua itu bersedia untuk mewakili Istana Lingjiu dalam pertempuran kedua, dan akan hidup berdampingan dan mati bersama Hokuriku. Di aula, ada banyak biarawan dari periode Yuan Ying yang mengambil inisiatif untuk mengundang kami, dan suasana di tempat itu sangat hangat. Mungkin setelah periode pemanasan pertama, para pembudidaya Zong Yuan Yingqi telah memasuki kondisi perang. Mungkin semua orang menyadari pentingnya perang ini, atau mungkin juga terinfeksi oleh tekad Zhang Daoling. Singkatnya, semua biarawan Naschen Soul Stage di aula sangat bertekad untuk menang. Semua orang sangat mendukung, terima kasih, orang tua. Zhang Daoling tampak serius, dan kemudian berkata, orang tua itu terluka parah. Pertempuran kedua mungkin sulit untuk dilawan, tetapi pertempuran ketiga pasti akan dimainkan lagi. Pria tua itu adalah pemimpin Northland, jadi tentu saja dia akan bertarung dengan utara. Tanah hidup berdampingan dan mati. Begitu kata ini keluar, emosi semua orang dimobilisasi. Dengan emosi dan alasan, Zhang Daoling telah melakukan yang terbaik. Sebagian besar biksu yang baru lahir di Beilu arogan, tetapi mereka tetap menghormati Zhang Daoling. Semua orang juga ingat tentang anugerah penyelamatan dari stigmata Kenian. Sekarang benua Yunjian diserang, tidak ada yang ingin melihat tanah air mereka ditempati oleh orang-orang Donglin. Segera, kandidat untuk pertempuran kedua telah dirilis. Masing-masing adalah 5 pembudidaya Yuanying yang dipimpin oleh Cukemen Suan Yuanhong, 4 pembudidaya Yuanying yang dipimpin oleh Gu Tianing, dan satu-satunya pembudidaya Feng Yue di akhir periode Yuanying. Landen Sen dan Rose tetap diam dan tidak berpartisipasi dalam perang. Karena Landen Sen mewakili Tian Kuanzong dalam pertempuran pertama, para biksu Tian Kuanzong tidak perlu ikut serta dalam pertempuran kedua. Meskipun Landen Sen tidak memiliki perasaan menjadi bagian dari Yunjian Beilu, dia juga terinfeksi oleh suasana perang, tetapi dia memiliki kecemasan sendiri. Jika Zhang Daoling memohon Landen Sen untuk bergabung dalam perang, Landen Sen kemungkinan besar akan setuju. Tapi Zhang Daoling tidak menyebutkannya, dan Landen Sen diam saja. Landen Sen berharap bahwa pertempuran kedua akan sangat sulit, karena Donglin Ren tidak akan kehilangan pertempuran kedua. Jika tidak, jika mereka kehilangan 2 pertempuran berturut-turut, itu akan mewakili kekalahan Donglin Ren. Pikirkan dengan cara lain, alih-alih bertahan dalam pertempuran kedua, pikirkan bagaimana menghadapi pertempuran ketiga. Landen Sen secara alami tidak membujuk, dia sudah memutuskan untuk memainkan pertempuran ketiga di dalam hatinya. Salah satunya adalah mewakili Tian Kuanzong untuk memberikan kontribusi kepada Beilu, dan yang lainnya adalah untuk memberikan bantuan kepada Zhang Daoling. Setelah batalion kedua dari para biksu yang berpartisipasi dipilih, pertemuan berakhir, dan para biksu Zong Yuan Yingqi kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengisi ulang energi mereka. Melihat bahwa Zhang Daoling telah duduk di aula, Landen Sen tidak buru-buru meninggalkan aula, menunggu semua orang untuk bubar, dia masih memiliki sesuatu untuk mencari Zhang Daoling. Jiang Hai dan Lu Yuan datang untuk berbicara, dan Landen Sen meminta mereka pergi dulu. Hanya Rose yang bersama Landen Sen setiap saat, setelah semua orang pergi, hanya ada 3 orang di aula, Landen Sen, Rose dan Zhang Daoling. Brother Daoling, saya dapat membantu Anda menyembuhkan luka-luka Anda, Landen Sen melangkah maju dan berkata dengan lugas. Zhang Daoling tersenyum ringan dan berkata, terima kasih, Taois Sen, jika Anda tidak menemukan saya, orang tua itu juga harus menemukan Anda. Dalam pertempuran ini, pria tua itu benar-benar terluka parah, dan ia membutuhkan bantuan teman-teman Daois. Saya khawatir hanya Taois Sen yang memiliki kemampuan ini. Landen Sen sangat ingin tahu, bagaimana saudara Daoling tahu bahwa saya memiliki kemampuan ini. Jika tebakan lelaki tua itu benar, rekan sepelatihan Sen Daois seharusnya membawa roh perang bijak yang dalam roh perang Tiangang, dan kemurnian roh perang ini sudah dekat dengan tahap tengah pemanasan, kata Zhang Daoling sambil tersenyum.
Landen Sen sedikit terkejut, dia tidak terkejut bahwa Zhang Daoling bisa merasakan sage yang worki di tubuhnya, lagi pula, perang Tiangang sangat terkenal. Tapi dia terkejut bahwa Zhang Daoling benar-benar bisa melihat bahwa energi perang asli di tubuhnya memang telah mencapai puncak tahap awal pemanasan, mendekati tahap tengah. Landen Sen tidak banyak berpikir, mengangguk dan berkata, ya, saudara Daoling masih sangat berwawasan. Roh perang sage yang saya memang dapat membantu Anda menyembuhkan cedera Anda, tetapi saudara Daoling memperkirakan bahwa cedera itu sangat serius, dan roh perang mungkin tidak mampu. Saudara Daoling akan sembuh dalam waktu singkat. Tidak apa-apa, kemampuan rekan Tao Sen untuk memberi orang tua itu energi perang suci jauh melebihi obat mujarab apapun, kata Zhang Daoling dengan sungguh-sungguh. Yah, itu tidak boleh terlambat. Aku akan menyerahkan sepertiga dari energi pertempuran Seng yang di tubuhku kepada Brother Daoling. Setelah berbicara, Landen Sen mengulurkan satu tangan, dan nyala api keemasan membakar telapak tangannya. Bab 1455 Second Burst. Landen Sen mendesak energi pertempuran Seng yang di tubuhnya, dan api keemasan di telapak tangannya perlahan-lahan menyeberang ke tubuh Zhang Daoling. Zhang Daoling menghela nafas, wajahnya terlihat jauh lebih baik. Wajah Landen Sen serius, ia menemukan cedera Zhang Daoling jauh lebih serius daripada yang ia pikirkan selama proses pengiriman semangat Juang Seng yang ke Zhang Daoling Du. Sulit dipercaya, meskipun Zhang Daoling tampaknya tidak memiliki trauma kulit, tubuhnya telah rusak dan organ-organ dalamnya sangat rusak. Berubah ke penggarap Nas Chen Sol biasa, saya khawatir hanya ada satu napas yang tersisa. Zhang Daoling dapat bertahan sampai pertemuan berakhir tanpa insiden. Landen Sen terkejut, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa dan terus mengiring semangat Juang Seng Yang. Setelah melewati sekitar sepertiga dari yang ki perang suci di tubuhnya ke Zhang Daoling, Landen Sen berhenti dan berkata, maaf, Brother Daoling, saya hanya bisa memberi Anda sepertiga dari perang ki yang suci. Simpan itu seumur hidup. Landen Sen juga mengatakan yang sebenarnya, dia sangat mungkin untuk berpartisipasi dalam putaran terakhir, tentu saja, dia juga membutuhkan semangat Juang Seng yang untuk menyelamatkan hidupnya. Zhang Daoling tersenyum dan berkata, Taois Sen berkata dan tertawa. Untuk mendapatkan bantuan yang sangat besar dari sesama Taois, orang tua itu terlambat untuk berterima kasih padanya, jadi bagaimana dia bisa meminta begitu banyak? Terima kasih kepada teman-teman, orang tua itu merasa jauh lebih baik. Semangat bertarung ini sangat menyembuhkan diri. Efeknya lebih baik dari yang dibayangkan lelaki tua itu. Tidak apa-apa, Landen Sen mengangguk sedikit. Setelah ragu-ragu sejenak, Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Brother Daoling benar-benar berniat untuk memainkan pertempuran terakhir. Menurut kondisi fisik Anda, saya khawatir. Meskipun energi pertempuran Seng yang sangat tangguh, cedera Zhang Daoling terlalu serius, dan hilangnya vitalitas jauh dari mudah untuk dipulihkan. Orang tua itu adalah pemimpin Hokuriku, dan dia harus tetap berperang. Jika Hokuriku jatuh, bahkan jika dia bisa selamat, orang tua itu mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Zhang Daoling menghela nafas. Saudari Daoling, Anda mahir dalam heksagram, mengapa Anda tidak menganggap diri Anda heksagram? Ini mungkin mencegah bencana, kata Landen Sen tiba-tiba. Meskipun dia tidak percaya pada heksagram atau sesuatu, Landen Sen masih sedikit penasaran ketika dia memikirkan heksagram yang sebelumnya dihitung oleh Zhang Daoling untuk dirinya sendiri. Jika Zhang Daoling dapat menghitung apa yang terjadi padanya, dia tidak akan menderita cedera parah seperti itu. Hahaha, Zhang Daoling tertawa panjang, dan berkata, orang tua itu tidak pernah beruntung untuk dirinya sendiri. Kenapa? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Daoling dengan sungguh-sungguh berkata, jalan budidaya makhluk abadi adalah melawan langit. Mengisahkan nasib bagi orang lain hanyalah ramalan. Mengisahkan nasib sendiri adalah upaya nyata untuk memata-matai rahasia surga. Jika Anda tidak dapat mengolah, Anda masih dapat mengikuti jalan ini, yang sangat merugikan untuk dipraktikkan. Dan akan membutakan mata Anda sendiri. Suatu hari, kultivasi Anda akan berhenti dan Anda tidak akan lagi dapat meningkat. Landen Sen tertegun, tapi dia tidak berharap Zhang Daoling mengatakan banyak hal. Tapi dia masih tidak mengerti banyak, dan dia tidak melibatkan masalah ini sama sekali. Zhang Daoling berkata dengan suara yang dalam, teman Sen Daoling, ingat trigram yang orang tua itu hitung untukmu sebelumnya. Ingat, Landen Sen mengangguk. Zhang Daoling telah menghitung untuknya sebelumnya, mengatakan bahwa dia atau orang-orang yang dekat dengannya sepertinya menderita bencana yang tidak beralasan. Ross adalah satu-satunya orang yang dekat dengannya. Zhang Daoling berkata dengan tegas, kamu dan Feri Su harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Hasil dari beberapa heksagram dapat diubah. Terima kasih telah mengingatkan. Meskipun Landen Sen tidak mempercayainya, dia masih menggenggam tinjunya sebagai tanggapan. Ross juga sedikit membungkuk. Ngomong-ngomong, saudara Daoling, jika Beilu kalah dalam pertempuran kedua, saya ingin berpartisipasi dalam pertempuran ketiga. Saya juga akan memberikan kontribusi untuk Sekte Tianquan dan benua Yunjian. Omong-omong, saya akan membantu Anda, kata Landen Sen tegas.
Ketika Biksu Nanlu mengejarnya dan Rose, Zhang Daoling dan Tian Shimen mengambil mereka. Landen Sen selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas budi ini, dan sekarang dia hanya punya kesempatan. Zhang Daoling melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan kebaikan, Tao Sen tidak perlu peduli. Tetapi jika pertempuran kedua dikalahkan, pertempuran ketiga benar-benar tergantung pada kekuatan magis Taois. Serahkan ini padaku, Landen Sen menggenggam tinjunya. Terima kasih banyak. Setelah berbicara beberapa kata, Landen Sen dan Rose meninggalkan ruang konferensi. Keduanya kembali ke rumah batu sementara yang dibangun di kamp untuk penghuni tingkat tinggi Hokuriku. Rose mengerutkan kening dan bertanya, Landen Sen, Anda benar-benar memutuskan untuk berpartisipasi dalam putaran ketiga. Landen Sen tidak punya penjelasan, dan hanya mengangguk dengan, Rose menghela nafas dengan ringan. Dia juga tahu apa yang dipikirkan Landen Sen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, yah, aku akan bergabung denganmu di formasi ketiga. Ini. Landen Sen sedikit mengernyit, dan dia tidak ingin membuat wanita mengambil risiko apapun, belum lagi perhitungan Zhang Daoling sebelumnya membuat Landen Sen merasa agak kental. Apa-apaan, gadis ini tidak akan menahanmu. Jika kamu meninggalkanku untuk menonton, aku tidak tahan. Rose menggigit giginya. Landen Sen agak kusut, menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, yah, aku berjanji padamu. Tidak apa-apa untuk berpartisipasi dalam formasi ketiga. Kamu bisa mengambil barang-barang ini untuk pertahanan diri. Setelah berbicara, Landen Sen menyerahkan Rose Orb api yang sangat besar dan meledak gong yang sebelumnya diperolehnya dari Zhu Yuanqing. Dia belum mengenali kedua senjata ajaib itu, untuk berjaga-jaga, dia bisa meninggalkan Rose untuk membela diri. Untuk mencegah Landen Sen khawatir, Rose tidak berpura-pura, dan langsung menerimanya. Dua harta ini memang sangat berguna bagi Rose, terutama Bursting Gong, yang bisa menyinggung dan defensif, dan sangat berguna. Setelah menerima dua harta dengan darah, Rose bersandar pada lengan Landen Sen, matanya mengalir, dan dengan lembut bertanya, Landen Sen, apa rencanamu setelah pertempuran ini selesai? Landen Sen menyeringai, tentu saja aku menikahimu dulu. Rose memerah pipi, merentangkan lengan putihnya, dan memeluk leher Landen Sen, bibir merahnya ditekan ke bawah, dia mencium Landen Sen seperti capung, dan berbisik pelan, bagaimana kalau begitu? Landen Sen menyentuh wajah menawan wanita itu, dan berkata, perang ini berakhir, kami tidak akan berutang budi, dan kami dapat meninggalkan benua Yunjian tanpa gangguan dan melakukan perjalanan keliling dunia. Ya. Rose juga menyukai perasaan bepergian melintasi daratan bersama Landen Sen. Dia bertanya lagi, Landen Sen, bagaimana jika Beilu kalah? Kalau begitu mari kita melarikan diri dari benua Yunjian. Dunia manusia begitu besar, selalu ada ruang untuk berlindung. Landen Sen menghela nafas. Mata Rose bergetar dan dia berbisik pelan, ya, kemanapun kau pergi, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Gadis ini akan berusaha untuk tidak menyeretmu ke bawah. Landen Sen memeluk wanita itu di lengannya, jejak kasih sayang yang mendalam melintas di matanya. Mereka berdua menyatukan telinga mereka, menikmati saat keintiman. Tidak perlu memainkan pertempuran kedua besok. Landen Sen dan Rose bermeditasi dengan nyaman dan menyesuaikan keadaan mereka dengan yang terbaik. Dalam sekejap mata, hari berikutnya. Pasukan Biksu Utara dan Timur berkumpul di perbatasan Utara-Selatan di pagi hari dan berteriak. Dalam pertempuran kedua, masing-masing dari kedua belah pihak mengirim 10 Biksu Yuan Yingji untuk bertarung. Di pihak Beilu, Gu Tianing menggantikan Zhang Daoling. Tentara di timur mengirim orang tua botak dan 2 biksu besar dari Yuan Ying yang berperang untuk bertarung, dengan pencegahan yang luar biasa.